Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh-soleha? Sehat semua ya? Semoga semua sehat ya. Berjumpa lagi dengan Ibu Siti Khairia. Hari ini kita belajar pelajaran fikih ya, kelas 3. Kelas 3 pelajaran yang ketiga yang berjudul tentang senangnya sholat bagi orang yang sakit. Senangnya sholat bagi orang yang sakit. Perhatikan ya. A. Ketentuan sholat bagi orang yang sakit. Apa sih ketentuannya? Ayo coba kita dengarkan bersama. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hambanya sesuai dengan tingkah kemampuannya. Orang yang sakit tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan bagi mereka dalam mengerjakan sholat. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemudahan kepada kita yang sedang sakit. Kalau kita tidak mampu sholat sambil berdiri, maka diperbolehkan sambil duduk. Kalau itu tidak mampu, maka sambil berbaring. Kalau itu pun tidak mampu, maka dengan terlentang. Kalau itu pun juga tidak mampu, maka diperbolehkan dengan isyarah, kedipan mata atau dengan hati. Subhanallah, begitu meringankannya ya. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, Bismillahirrahmanirrahim, sholli qa'iman fa illam tastati'u fa qa'atan fa illam tastati'u fa 'ala janiba. Artinya, sholatlah sambil berdiri jika kamu tidak mampu sambil duduk dan jika tidak mampu jika kamu tidak mampu sambil berbaring miring. Ulangi ya, artinya sholatlah sambil berdiri jika kamu tidak mampu sambil duduk dan jika kamu tidak mampu sambil berbaring miring. Hadis riwayat Bukhari. B. Tata cara sholat bagi orang yang sakit. Ada caranya anak-anak. Tata cara sholat bagi orang yang sakit antara lain. Yang pertama, sholat dengan cara duduk. Itu seperti gambar ya. Sholatnya dengan cara duduk. Sholat dengan duduk. Sholat dengan duduk. Selanjutnya, sholat dengan cara duduk dilakukan bagi orang yang tidak sanggup melakukan sholat dengan cara berdiri. Tata cara sholat sambil duduk yaitu, dengarkan. A. Duduklah menghadap kiblat dengan posisi iftiros, seperti duduk tahiyat awal. Kemudian berniat sesuai sholat yang akan dikerjakan dan bertakbiratul ihram sambil mengangkat kedua tangan. B. Setelah takbiratul ihram, kedua belah tangan disedekapkan kayak gambar tadi ya anak. Setelah takbiratul ihram, kedua belah tangan disedekapkan di atas dada dengan posisi pergelangan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Pergelangan kanan di atasnya pergelangan tangan kiri ya. Sesudah itu membaca doa iftitah surat Al-Fatihah dan surah dari Al-Quran. C. Sesudah itu ruku, yaitu dengan duduk membungkuk sedikit ke arah depan dengan membaca tasbih ruku. Hafal ya tasbih rukunya ya. D. Iktidal, yaitu duduk kembali seperti semula serta membaca tasbih iktidal. E. Sesudah itu sujudlah sebagaimana sujud biasa serta bacalah tasbihnya, atau jika tidak mampu dengan membungkukkan badan lebih rendah daripada ruku. Kemudian duduklah kembali menyempurnakan rakaat yang kedua sebagaimana rakaat yang pertama. Itu tadi tata cara sholat sambil duduk. Ini 2, sholat dengan cara berbaring. Sholat dengan cara berbaring dilakukan oleh orang yang tidak mampu mengerjakan sholat dengan cara berdiri maupun duduk.
Adapun tata cara sholat dengan cara berbaring yaitu, dengarkan ya. A. Yang dimaksud dengan berbaring ialah tidur miring di atas rusuk yang sebelah kanan dengan membujur sebelah selatan. Telinga sebelah kanan tertindih oleh kepala sebelah kanan pula. Tuh seperti gambar ya anak-anak ya. Berbaring ke kanan, seluruh anggota badan dihadapkan ke kiblat. Jadi miringnya enggak separuh ya, semuanya miring. Nah itu berbaring ke kanan, seluruh anggota badan dihadapkan ke kiblat. B. Selanjutnya wajah dan perut, dada dan kaki menghadap ke arah kiblat dengan disertai niat dan bertakbir seperti biasa. C. Untuk melakukan rukuk dan sujud cukup dengan anggukkan kepala atau dengan menggunakan kedipan pelupuk mata. D. Jika semua tidak bisa dilakukan dengan anggukan kepala dan kedipan mata, maka gunakanlah hati selama kita masih sadar. Demikianlah seharusnya hingga salam selesai. Itu tadi ya anak-anak ya. 3. Sholat dengan cara terlentang. Subhanallah. Ada cara sholat duduk, ada berbaring. Ini sholat dengan cara terlentang. Sholat dengan cara terlentang dilakukan jika tidak mampu lagi untuk berbaring miring. Tata cara sholat terlentang adalah sebagai berikut. A. Posisi badan terlentang dengan posisi kedua kaki diluruskan ke kiblat. B. Kepala diganjal, bantal berada di sebelah timur. Agar muka menghadap ke kiblat, usahakan kepala diganjal agak tinggi. Kemudian berniat sholat sesuai dengan niat sholat yang akan dikerjakan. Untuk melakukan rukuk dan sujud cukup dengan isyarat seperti menggunakan kepala atau kedipan mata. Jika tidak mampu, maka cukup dengan isyarat hati saja selama masih sadar. D. Bacaan sholat dilafalkan seperti biasa. Jika tidak mampu, cukup dilafalkan di dalam hati. Demikianlah tata cara sholat bagi orang yang sakit. Ibadah sholat tetap harus dilaksanakan dalam keadaan apapun selama akal masih sehat atau sadar. Apalagi yang sehat, yang tidak sakit, maka kerjakanlah sholat 5 waktu. Itu seperti gambar ya anak-anak ya. Tata cara sholat telentang kaki menghadap kiblat. Hikmah sholat bagi orang yang sakit. Ada hikmahnya. Hikmah sholat bagi orang yang sakit diantaranya adalah 1. Mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan selalu mengerjakan sholat, kita akan menjadi lebih dekat kepada Allah SWT. 2. Hati menjadi lebih tenang. Ketenangan hati akan kita dapatkan dengan beribadah kepada Allah SWT. 3. Menyadari kemurahan Allah SWT. Allah SWT memberikan kemurahan berupa keringanan dalam beribadah kepadanya ketika sedang sakit. 4. Mensyukuri nikmat sehat yang diberikan Allah SWT. Sholat dalam keadaan sakit akan lebih menambah rasa syukur kita terhadap nikmat kesehatan yang diberikan Allah SWT. 5. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT akan bertambah dengan senantiasa beribadah kepadanya dalam setiap keadaan. Itu tadi pelajaran fikih hari ini ya. Semoga bermanfaat, selalu semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.